Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan saya Rolin. Di sini saya akan berbagi kepada kawan-kawan bagaimana tutorial cara merakit PC dari awal pemasangan hingga penginstalan operating system. Baik, di sini alat-alat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama tentunya ada prosesor. Prosesor ini penting karena ini merupakan otak dari komputer. Yang kedua tentunya adalah motherboard. Motherboard ini merupakan tempat di mana diletakkannya komponen-komponen penting pada komputer. Yang berikutnya ada heatsink. Heatsink ini adalah kipas pendingin untuk prosesor. Selanjutnya memori penyimpanan, yaitu hard disk. Hard disk yang digunakan adalah Samsung dengan kapasitas 80 GB. Selanjutnya adalah optical drive dengan merek LG. RAM 2 GB DDR3 tameng. Jadi mungkin ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk perakitan komputer. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu power supply. Power supply ini adalah alat untuk mensuplai listrik ke komputer. Lalu di sini ada kabel SATA. Kabel SATA ini akan disambungkan dari hard disk maupun dari optical drive. Kabel SATA ini berfungsi untuk mentransfer data. Dan jangan lupa baut lalu obeng. Oh iya, saya kelupaan satu. Ini merupakan rumah dari komputer, ini sangat penting, yaitu casing. Langsung saja kita lanjutkan ke proses perakitannya. Yang pertama-tama biasa saya lakukan adalah menyelesaikan komponen yang diperlukan oleh motherboard. Jadi hal terpenting yang diperlukan oleh motherboard yaitu prosesor. Jadi pertama saya akan memasang prosesornya terlebih dahulu. Kita buka dulu soket prosesornya. Ini tergantung motherboard, bermacam-macam cara. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan merek motherboard kalian. Lalu kita pasang prosesornya. Memasangnya harus berhati-hati ya guys. Harus pas dan jangan terlalu keras karena dapat berisiko fatal apabila terjadi kesalahan dalam memasang prosesor. Hal yang perlu diperhatikan adalah cekungan yang terdapat pada prosesor ini. Harus kita paskan dengan cembungan yang ada di soketnya. Ini hal yang paling mudah, patokan yang termudah dapat kita lakukan untuk menyesuaikan posisi prosesor yang akan kita pasang. Bisa langsung ditaruh saja, jangan ditekan ya, karena ini begitu sensitif. Setelah pas, bisa kita tutup soketnya, lalu tutup tuasnya. Baik, ini adalah proses pemasangan prosesor. Selanjutnya adalah pemasangan pasta pada prosesor. Pasta ini fungsinya untuk meredam panas yang ditimbulkan dari prosesor agar prosesor tidak mudah overheat. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, mungkin cukup segini. Setelah pengolesan pasta, bisa kita lanjutkan dengan pemasangan heatsink. Heatsink ini juga bentuknya bermacam-macam tergantung dengan motherboard kawan-kawan, jadi bisa disesuaikan dengan motherboard kawan-kawan. Langsung saja kita pasang. Pastikan jarak antara kabel dengan colokan heatsink ini tidak terlalu jauh agar dapat mudah dijangkau. Selanjutnya ialah setelah heatsink terpasang, tidak goyang dan terpasang dengan rapi, colokan kabel heatsink ini ke motherboard agar heatsink ini dapat berputar. Pastikan kabel tidak mengenai kipas. Biasanya ada pengait di sini, bisa kita kaitkan agar kabel tidak mengenai kipas. Baik, selanjutnya pemasangan RAM. Perawatan RAM cukup mudah ya. Sebelum kita memasang, bisa kita bersihkan kuningannya menggunakan penghapus, pelan-pelan saja. RAM yang saya gunakan adalah RAM 2 GB dengan DDR3. Bisa kita pasang langsung saja di sini di slotnya. Pada motherboard ini menyediakan slot RAM DDR2 dan DDR3. Karena ini DDR3, kita masukkan ke slot yang dikhususkan untuk DDR3. Kita paskan dengan kakinya, kita paskan, kita sesuaikan. Setelah pas bisa kita tekan. Di sini ada penguncinya. Kalau pemasangan kita benar, penguncinya akan mengatup sendiri. Bismillah. Oke, sudah terpasang. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oh, baik kawan-kawan, langkah selanjutnya ialah memasang power supply ke CPU. Ini yang biasa saya lakukan adalah memasang power supply-nya terlebih dahulu. Pasang di sini. Tiap PC memiliki
slot power supply-nya masing-masing ya. Jadi kalian bisa memperhatikan casing kalian di mana untuk tempat meletakkan PSU-nya. Lalu setelah terpasang di slotnya, bisa kita kencangkan dengan baut agar tidak goyang dan kendor ataupun lepas. Baik, bisa kita kencangkan di sini. Baik, langkah selanjutnya ialah memasang motherboard ke dalam casing PC. Hal yang pertama, jangan sampai lupa tamengnya terlebih dahulu. Lalu bisa kita masukkan motherboardnya. Hati-hati, dapat kita kencangkan dengan baut. Baik, selanjutnya kita bisa memasang hard disk. Kita pasang pada slot yang tepat. Setelah kita pasang pada slotnya, bisa kita kencangkan dengan baut. Selanjutnya kita pasang optical drive. Baik, selanjutnya adalah pemasangan kabel power ke motherboard. Pertama, kita pasang kabel yang besar ini ke sini sampai pas ya. Selanjutnya, kabel yang kecil ini ke sini. Baik, selanjutnya kabel dari casing di sini untuk menghubungkan tombol-tombol casing ataupun lampu casing ke motherboard. Ini biasa disebut dengan kabel panel. Yang berwarna ini plus, yang putih ini minus. Dapat kita sesuaikan di sini. Di motherboard biasanya ada tulisan plus minusnya. Bisa kita ikuti juga di power LED plus minus. Ada tulisannya ya untuk memudahkan teman-teman. Tapi agak kecil. Power switch plus minus di sebelah sini. Lalu di belakangnya ada HDD LED plus minus, merah plus, putih minus. Lalu kabel reset. Baik, yang terakhir adalah reset tombol reset minus plus. Yago beats you drive me crazy. Baik, kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan kabel audio dan kabel USB. Bisa dipasang di sini. Kita lihat di sini ada beberapa bolongan dan satu yang tidak bolong. Kita sesuaikan di sini. Ya, ada di sini. Sebenarnya pada dasarnya merakit PC itu mudah. Kita hanya perlu menyesuaikan kabel dan slotnya. Kalau benar pasti masuk, kalau nggak benar pasti nggak akan masuk. Tapi kalau dipaksa bakalan rusak. Sudah selesai. Selanjutnya kabel power dari power supply kita colokkan ke HDD. Ada di sini. Selanjutnya dari sini ke optical drive.
Baik, yang terakhir bisa kita colokkan kabel SATA, kabel untuk mentransfer data dari HDD terlebih dahulu. Ini, lalu kita colokkan di SATA 1. Selanjutnya dari optical drive kita colokkan ke SATA 2, slot SATA 2. Baik, sepertinya ini sudah cukup. Bisa kita tutup dan kita coba untuk hidupkan. Baik kawan-kawan, tadi itu merupakan proses perakitan PC. Selanjutnya kita beralih ke proses penginstalan OS atau Windows. Jadi caranya cukup mudah, kalian cukup mengikuti saja video ini sampai akhir. Langsung saja. Sebelum menghidupkan komputer, colok terlebih dahulu flash disk yang telah terinstall Windows. Setelah itu dilanjutkan dengan menghidupkan PC. Setelah booting PC, silakan masuk ke BIOS. Setelah masuk ke BIOS, pilih boot, lalu pilih hard disk drive, lalu booting priority-nya dipindahkan ke merek flash disk yang telah kita colok tadi. Baik, silahkan save dan exit. Tunggu sebentar. Setelah masuk ke Windows, pilih bahasa, klik next, lalu pilih install now. Tunggu beberapa saat. Pada menu Windows Setup, pilih Windows 10 Pro STD, lalu pilih Finish. Setelah itu centang I accept, lalu klik Next. Setelah Next, pilih Custom. Masuk ke menu berikutnya, pilih data C atau pilih drive yang ingin diinstal OS, lalu klik Format. Setelah mengklik format, bisa dilanjutkan dengan klik next dan silahkan ditunggu. Ini cukup memakan waktu yang lama ya, jadi bisa ditinggalkan dulu. Setelah instalasi selesai, pilih negara sesuai dengan negara kita saat ini. Di sini saya memilih Indonesia. Lalu klik yes. Setelah itu tunggu sesaat. Pilih versi keyboard layoutnya. Di sini saya pakai US. Lalu klik OK. Setelah itu next aja. Silakan tunggu. Jika tidak terkoneksi internet, klik I don't have internet. Setelah itu tunggu. Lalu pilih continue with limited setup. Setelah itu kalian bisa menulis nama user PC. Klik next jika tidak ingin menggunakan password. Lalu tunggu. Setelah itu klik no, lalu tunggu lagi. Pilih accept, lalu tunggu lagi. Baik, sudah masuk ke menu ini berarti Windows segera siap digunakan. Dan OS sudah tersimpan di PC. Dan PC berhasil diinstal ulang. Terima kasih.
Oke, tadi itu merupakan proses perakitan PC dan proses penginstalan komputer. Jadi buat kawan-kawan yang mau latihan dan belajar bisa langsung ikuti video ini, langsung saja diterapkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rolin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.